Pemimpin militer dan politikus di beberapa bagian luar Jawa menilai pembangunan dan perekonomian di tahun 1950-an, tepatnya pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat, terlalu condong berfokus ke Jawa. PRRI bersama teman-teman senasibnya, dua kelompok serupa tapi tak sama ini dibentuk demi membendung komunisme di Indonesia. Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Hari ini saya akan berbicara tentang PRRI. Apa itu PRRI? PRRI adalah Pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia. Banyak yang menyangka PRRI ini adalah sebuah pemberontakan, padahal bukan. PRRI hanyalah kritikan keras bagi pemerintah yang ada di Indonesia ketika itu, soal komunisme, soal otonomi daerah yang tidak merata, soal konstitusi yang tidak berjalan dengan baik. PRRI saya rasa bukanlah pemberontakan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat yang ada di Jakarta, yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari tahun 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di mana pada tanggal 17 Februari tahun 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi itu dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Jawa. Pemimpin militer dan politikus di beberapa bagian luar Jawa menilai pembangunan dan perekonomian di tahun 1950-an, tepatnya pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat, terlalu condong berfokus ke Jawa. Merespon ketimpangan yang terjadi antara daerah di Jawa dan daerah di luarnya, terbentuklah golongan regionalis di Sumatera dan Sulawesi. Bibit-bibit konflik tersebut mulai terjadi sejak dikeluarkannya Perda nomor 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh Provinsi Sumatera Tengah waktu itu, yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Dicatat dua Indonesianis dari Australia, Daniel S. Leff dan Herbert Feith, dalam The End of Indonesia Rebellion tahun 1963, kelompok regionalis menilai bahwa pemerintah cenderung sentralistis, birokratis, korup, dan membelakangi situasi di luar Jawa. Mereka menuntut sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan otonom luas bagi daerah. Kecenderungan anti-komunis juga menjadi ciri yang melekat pada kelompok ini, karena orang-orang di kelompok ini berasal dari golongan militer dan Partai Masyumi. Keberhasilan PKI di pemilu tahun 1955 dan semakin dekatnya golongan komunis dengan kekuasaan membuat mereka khawatir. Ini yang nanti menjadi tali penghubung antara kelompok regionalis dengan Amerika Serikat yang sedang berupaya membendung komunisme. Bahkan Barbara Harvey dalam Permesta Pemberontakan Setengah Hati tahun 1984 berani berkesimpulan bahwa PRRI bersama teman-teman senasibnya, dua kelompok serupa tapi tak sama ini dibentuk demi membendung komunisme di Indonesia. Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Hussein dalam rapat penguasa militer di Istana Negara April tahun 1957, landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Sebelum kabinet PRRI dibentuk, PRRI yang telah membentuk Dewan Perjuangan sebenarnya sempat mengeluarkan pernyataan berupa Piagam Jakarta pada tahun 1958.
pada tanggal 10 Februari, di mana pernyataan tersebut berisikan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno kala itu. Beberapa tuntutan tersebut diantaranya adalah mendesak Kabinet Juanda untuk mengundurkan diri dan juga mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno, mendesak pejabat presiden yaitu Mr. Sartono untuk membentuk suatu kabinet GRES di mana bebas dari pengaruh PKI dan bernama Zaken Kabinet Nasional, mendesak Kabinet Zaken untuk diberikan mandat secara sepenuhnya untuk bekerja hingga pemilihan umum yang akan dilaksanakan, mendesak Presiden Soekarno juga untuk membatasi kekuasaannya dan juga mematuhi konstitusi yang diberlakukan. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka dalam waktu 5 kali 24 jam Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri. Tokoh sentral PRRI Kolonel Hussein semasa hidup juga membantah keras aksinya bukanlah sebuah pemberontakan. Saya bukan pemberontak, saya hanya mengingatkan Presiden Soekarno tidak terlalu dekat dengan Partai Komunis Indonesia, ujar Hussein, mencuplik hasil wawancara Dasman Jamaluddin yang dipublikasikan di Kompas pada tahun 1995. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Unan, Ferry Amsari mengatakan perspektif pusat dan perspektif Sumatera sangat berseberangan adalah wajar. Pusat mengklaim itu pemberontakan, sementara Sumatera dengan pendekatan pernyataan, beberapa pelaku menyebut itu bentuk kritik kepada Republik karena nyata-nyatanya ada dominasi pusat dalam segala hal. Pusat tidak melihat itu secara bijaksana karena memang situasi saat itu umur bernegara baru sangat muda, ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako. Sekilas cerita tentang PRRI. Sebelum PRRI itu bergerak, sudah ada namanya Dewan Perjuangan, atau istilahnya sudah diberikan kritikan-kritikan oleh pejuang-pejuang sebelumnya untuk mengembalikan cara pemerintahan seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Sekian lama PRRI itu sudah berlalu, dapat kita rasakan pada hari ini ketika Indonesia sudah mempunyai otonomi daerah sendiri, ketika PKI sudah dibubarkan, ketika konstitusi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini adalah hari di mana kita merasakan apa yang dikeluhkan oleh pejuang-pejuang PRRI ketika itu. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.